jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, penderitaan kerap dihubungkan dengan kesalahan ataupun dosa. Karena bersalah atau berdosa, maka orang itu menderita. Penderitaan itu memang sebuah misteri yang tak mudah dijawab. Kitab Ayub mencoba merefleksikan persoalan penderitaan itu dan menunjukkannya bahwa penderitaan itu tidak selalu karena akibat dosa atau kesalahan. Sahabat-sahabat Ayub meyakinkan dia bahwa Ayub telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau tidak demikian, dia tidak akan menderita. Namun Ayub yakin bahwa ia benar. Ini bukan karena dia sombong, namun karena ia memang tidak berbuat salah. Bagaimana ia harus mengaku bersalah jika ia memang tidak berbuat sesuatu yang salah? Kalau demikian, lalu mengapa penderitaan itu terjadi? Hal itu dijelaskan dari jawaban Ayub kepada para sahabatnya. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah, aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Ayub membiarkan penderitaan itu terjadi tanpa harus membantah Tuhan. Sikap Ayub inilah yang kiranya juga perlu kami contoh di saat kami harus menghadapi berbagai penderitaan yang mungkin harus kami alami. Bapa, bacaan Injil hari ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Pertama, pengakuan mengikut Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutinya, tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikutinya dengan sikap teguh dan tidak goyah, meskipun kenyataan tidak sesuai harapan. Inilah makna yang terdapat dalam perkataan Yesus, sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kedua, panggilan mengikut Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, menyangkal diri, dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya, saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Ketika pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Bapa, melalui Injil hari ini, kami belajar bahwa ketika membuat keputusan untuk mengikut Yesus Putramu, kami harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensinya. Ikut Yesus itu satu-satunya ikut yang dapat dilakukan tanpa reserve, ikhlas, rela tanpa syarat apapun juga, dengan jiwa dan raga, pengorbanan apa saja, bahkan membuta dengan mata tertutup dan tangan terikat. Hanya Yesus pemimpin yang mutlak bisa dan harus ditaati secara mutlak pula. Siapa mau ikut Yesus harus melepaskan ikatan-ikatan lainnya, tidak menengok masa lampau, rencana, keinginan sendiri, pamitan dari segala, sebab untuk selanjutnya hanya Yesus yang ada dengan panggilan untuk kerajaan surga yang sewaktu-waktu datang menyita segala-galanya. Bapa,
Di hadapan-Mu tiadalah orang yang memiliki wewenang, sebab segala sesuatu yang ada pada kami, seluruhnya Engkaulah yang memberi. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segala penyelenggaraan-Mu demi kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.